Salam jumpa lagi bersama saya. Topik pembahasan kita kali ini tentang moderasi beragama dalam Islam. Sebelum kita membahas topik kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol-tombol yang ada di bawah layar kaca Anda ini. Ya, semuanya gratis. Kalau berbicara tentang moderasi beragama dalam Islam, satu kesimpulan sederhana itu adalah orang mencapai kebahagiaan dunia tetapi derita di akhirat, ya. Ini ini kesimpulan sementara, ya. Ah, karena apa? Sering kita melihat fenomena intoleransi, pemaksaan kehendak, pengkafir-kafiran, kekerasan yang dilakukan atas nama agama yang terjadi di Indonesia ini, ya, yang ya bisa dikatakan semuanya dilakukan oleh umat Islam, ya. Dari semuanya ini lahirlah satu istilah moderasi beragama, ya. Itu. Hanya sayangnya yang kami lihat, ya, yang kami cermati fenomena selama ini, ya, moderasi beragama yang muncul itu hanya dilihat lebih pada arti dan juga efek. Mereka hanya berkutat pada pengertian moderasi beragama, juga efeknya. Ya, efeknya itu adalah atau tujuannya itu adalah menciptakan kerukunan, kedamaian di antara masyarakat yang memang majemuk, yang plural, ya. Nah, jadi orang hanya berkutat pada arti dan efek dan agak mengabaikan aksi, ya, aksi untuk mewujudkan moderasi beragama tadi, ya. Ah, memang memang dalam dalam beberapa ah, kehidupan kelihatan kelihatan ada, ya, ada gambaran yang menunjukkan adanya moderasi beragama. Tetapi gambaran tersebut sama sekali tidak menunjukkan adanya aksi, ya, sehingga munculnya moderasi tersebut, ya. Jadi moderasi beragama yang ada saat ini itu lebih lebih menitik beratkan pada arti dan juga efek dan sedikit mengabaikan aksinya. Karena apa? Karena kalau menekankan aksi itu artinya orang akan melawan kehendak Allah, kehendak Tuhan, ya. Ini khusus dalam Islam, ya. Jadi ketika orang menekankan moderasi beragama itu otomatis, ya. Jadi misalnya kalau orang uh, tidak menghalalkan memilih orang kafir sebagai pemimpin, ini kan sudah bertentangan dengan perintah Allah, ya. Model seperti itu. Tetapi demi menciptakan moderasi, orang mengabaikan kehendak Allah ini. Inilah yang terjadi. Nah, kita melihat, ya, seperti yang tadi telah disampaikan, orang lebih pada titik beratnya pada efek, ya. Seperti inilah, ya. Ketika ditampilkan ada fenomena umat Islam mengiringi perayaan Natal atau ada sekelompok ormas Islam menjaga gereja pada hari raya atau membawa iringan salib, ini dikatakan moderasi, ya. Memang ini moderasi, inilah efek dari moderasi, ya. Tetapi mereka lupa, ya, mereka lupa bahwa apa yang terjadi ini itu bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Bertentangan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mau memusnahkan orang kafir, ya. Masa Allahnya saja mau memusnahkan orang kafir, kok malah kalian melindungi orang kafir? Ini kan berarti bertentangan dengan kehendak Allah, ya. Allah melarang untuk berteman atau membantu orang kafir, ya. Kok kalian umatnya malah melindungi orang kafir, malah berteman dengan orang kafir? Ini kan jelas-jelas bertentangan. Tetapi ketika melawan kehendak Allah,
terjadilah fenomena moderasi beragama tadi, ya, ya. Atau Allah memerintahkan untuk memusuhi, membenci, bahkan membunuh orang kafir, ya. Tapi umatnya kok malah mencintai orang kafir? Jelas, ya. Gambaran efek dari moderasi beragama itu secara tidak langsung mau menunjukkan adanya sikap melawan kehendak Allah, ya. Jadi semuanya itu jelas-jelas bisa dikatakan bahwa mereka ini telah mengubah atau menghapus, ya, menghapus ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa orang kafir itu adalah musuh, ya. Itu berarti mengubah perintah Allah untuk memusuhi, membenci orang kafir, ya. Jadi ini agak sedikit membingungkan, ya, gambaran moderasi beragama dalam Islam, ya. Sehingga bisa kita katakan bahwa kerukunan yang tercipta karena moderasi beragama itu hanya mau mencari kebahagiaan dunia yang hanya sesaat, tetapi lupa akan derita di akhirat yang kekal. Ya, ini yang harus yang harus umat Islam sadari. Ya, hanya demi menciptakan kerukunan untuk supaya disebut moderasi beragama, orang hanya puas dengan kebahagiaan sementara di dunia, tetapi lupa akan derita kekal di akhirat. Demikianlah kajian kita kali ini terkait moderasi beragama dalam Islam. Sekian dan terima kasih.